Now the serpent, who was craftier than any of the creatures that the Lord God had made. The tree of the knowledge of good and evil. Of that tree we must never eat, for if we do, God said, we shall surely die. You will not surely die. God knows that if you eat from that tree, your eyes will be truly opened, and you will become as wise as God Himself. Apa kemungkinan identitas dari buah terlarang yang dijelaskan dalam Alkitab berada di Taman Eden, yang konon dimakan oleh Hawa dan kemudian dibagikan dengan Adam? Jika tebakan Anda adalah apel, Anda mungkin salah. Alkitab Perjanjian Lama sebenarnya tidak merinci jenis buah apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Kita tidak tahu apa itu. Tidak ada indikasi bahwa itu adalah apel, kata Rabbi Ari Zivotofsky, seorang profesor ilmu syaraf di Bar Ilan University, Israel, kepada Life Science. Adegan yang sangat penting itu diuraikan dalam kitab Kejadian buku pertama Alkitab, tidak lama setelah Tuhan memperingatkan Adam untuk tidak makan dari pohon pengetahuan. Akan tetapi, seekor ular di taman menyuruh Hawa untuk menggigitnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 6. Untuk jenis buahnya, hanya digambarkan sebagai buah dari pohon, kata Zivotofsky. Hanya itu yang dikatakan, tidak ada indikasi. Kita tidak tahu jenis pohon apa dan buah apa. Kata Ibrani yang digunakan dalam ayat itu adalah peri, sebuah kata umum untuk buah dalam bahasa Ibrani dalam Alkitab maupun Ibrani modern, menurut Zivotofsky. Sebaliknya, kata Zivotofsky, dalam bahasa Ibrani modern untuk apel, taphuach, tidak muncul dimanapun dalam kitab Kejadian atau di 5 kitab pertama Alkitab Ibrani. Nama itu memang muncul dalam ayat-ayat lain yang belakangan dalam Alkitab. Pada zaman Alkitab, taphuach adalah sebuah kata untuk buah umumnya. Jadi, jika buah terlarang itu bukan apel, lalu buah apa itu? Para rabi yang mengomentari Alkitab Ibrani dalam Talmud, sekumpulan ajaran para rabi dan hukum Alkitabiah, dan tulisan-tulisan lain yang diselesaikan sekitar tahun 500 Masehi, telah mencatat beberapa gagasan tentang identitas buah misteri itu. Tetapi, apel bukan salah satunya, kata Zivotofsky. Selama bertahun-tahun, para rabi telah menulis bahwa buah itu bisa jadi buah ara. Karena dalam Alkitab Ibrani, Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telanjang setelah makan dari pohon pengetahuan, dan kemudian menggunakan daun ara untuk menutupi diri mereka sendiri. Atau mungkin beberapa rabi menulis, itu adalah gandum, karena kata Ibrani untuk gandum, chita, mirip dengan kata untuk dosa, chai, kata Zivotofsky. Anggur atau wine yang dibuat dari buah anggur adalah kemungkinan lain. Akhirnya, para rabi menulis bahwa itu mungkin saja sitron atau etrog dalam bahasa Ibrani. Buah yang manis pahit seperti lemon yang digunakan selama festival musim gugur orang Yahudi di Sukkot, perayaan panen di mana orang Yahudi mendirikan tempat tinggal sementara. Mengingat semua potensi buah terlarang ini, bagaimana apel yang bahkan bukan dari Timur Tengah, tetapi dari Kazakhstan di Asia Tengah, menurut sebuah studi tahun 2017 di jurnal Nature Communications, menjadi interpretasi utama. Sebaliknya, kemungkinan dari buah tersebut menjadi apel dimulai di Roma pada tahun 382 Masehi. Ketika Paus Damasus I meminta seorang sarjana bernama Jerome
untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, menurut Encyclopedia Britannica. Sebagai bagian dari proyek itu, Jerome menerjemahkan bahasa Ibrani Peri ke dalam bahasa Latin Malum, menurut Robert Applebaum, seorang profesor emeritus sastra Inggris di Universitas Uppsala di Swedia, dan penulis Aquatics Beef, Belcis Hiccup, dan Other Gastronomic Interjections. Kata malum dalam bahasa Latin diterjemahkan menjadi sebuah kata dalam bahasa Inggris apple, yang juga berarti buah apapun, dengan inti biji di tengah dan daging buah di sekitarnya. Tapi itu adalah istilah umum untuk buah juga, kata Applebaum pada Life Science. Apple memiliki makna umum ini hingga abad ke-17 menurut Kamus Etimologi Online. Jerome kemungkinan besar memilih kata malum yang dimaksudkan untuk buah karena kata yang sama juga bisa berarti jahat, kata Applebaum. Jadi itu pelesetan, mengacu pada buah yang terkait dengan kesalahan besar pertama manusia dengan kata yang pada dasarnya juga berarti itu. Sementara itu, lukisan dan rekreasi artistik lainnya di Taman Eden turut mengukuhkan apel sebagai buah terlarang. Dalam seni tidak seperti dalam menulis. Buah tidak bisa murni umum, kata Applebaum. Seniman lebih dari sekedar penulis, harus menunjukkan sesuatu, katanya. Mereka tidak selalu menunjukkan sebuah apel. Penyajian artistik Fall from Eden menggambarkan buah tersebut sebagai sitron. Pada lukisan Ghent Altarpiece oleh Hubert dan Jan van Eyck pada tahun 1432. Sebagai aprikot pada lukisan Eve Tempted by the Serpents oleh Defendente Ferrari pada tahun 1520 sampai 1525. Dan sebagai buah delima pada lukisan The Fall of Man oleh Peter Paul Rubens pada tahun 1628 sampai 1629, menurut Applebaum. Namun pada abad ke-16, apel juga memasuki perumpamaan mangkuk buah. Pada tahun 1504, ukiran pelukis Jerman Albert Dürer dan lukisan tahun 1533 oleh pelukis Jerman Lucas Cranach the Elder menggambarkan buah itu sebagai apel. Menurut NPR atau National Public Radio yang adalah organisasi media nirbala yang didanai swasta dan publik Amerika yang berbasis di Washington. Juga menurut NPR dalam puisi Epic Paradise Lost yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1667, penyair Inggris John Milton menggunakan kata apel 2 kali untuk merujuk pada buah terlarang. Tapi, apakah apel di Paradise Lost benar-benar apel yang kita pikirkan hari ini? Atau apakah itu buah dengan daging buah umumnya dengan biji di tengahnya? Setidaknya ada ruang untuk keraguan mengenai hal itu, menurut Applebaum. Milton mendeskripsikan apel begitu Hawa menggigitnya, tampak kabur di luar dan sangat berair, manis dan harum. Semua kata yang melekat pada buah persik, kata Applebaum. Pohon franken begitu sebutannya adalah pohon cangkok modern yang menghasilkan 40 jenis buah. Tidak ada di zaman Alkitab. Tetapi jika ada, itu mungkin bisa memperjelas misteri ini. For each of the trees, I keep a map, essentially or a diagram of the tree. 14 are installed around the country, most in public places like this one at the center of the Syracuse campus. That's Cuban burgundy, alive and edible. Van Aken says his project has grown beyond expectation. Perfect. Where somebody said that the tree of fruit will end world hunger, and it's like, no, it won't, not at all. But it's what it can do is I like to think that it can lead to that type of thinking.